Haleluya. Nah, saudaraku, berita Natal pada hari ini topiknya, saudaraku, damai Tuhan Yesus. Damai Yesus menjadi milik kita. Biar kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, tempat itu menjadi damai. Amin, saudara. Nah, ini memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pembawa damai. Dan selalu, saudaraku, kemana saja Tuhan Yesus pergi, dia berkata, damai kuberikan padamu. Dan dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus, saudaraku, kasih Tuhan Yesus, ya, anugerah Tuhan Yesus, damai Tuhan beserta dengan engkau. Selalu dikatakan damai, damai, damai. Nah, pada waktu Zakaria, saudaraku, bernubuat. Zakaria ini Zakaria perjanjian baru, seorang imam. Istrinya bernama Elisabeth. Dialah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia dikaruniakan Tuhan anak pada masa tuanya, walaupun Elisabeth itu mandul. Dan dia memperanakkan Yohanes Pembaptis. Lalu pada waktu dia memberi nama kepada Yohanes Pembaptis, maka dia bernubuat. Saya membacakan nubuatnya kepada saudara. Sebenarnya saya percaya ini bukan mengenai Yohanes Pembaptis, tapi mengenai Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia ini. Dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79, sebagian saja saya bacakan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus akan memimpin kita dan menyinari kita dengan surya pagi yang memberikan damai sejahtera kepada kita, bahkan mengarahkan kaki kita, yang berarti memimpin kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan damai sejahtera. Nah, bahkan lebih jauh daripada itu, saudaraku, 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan bahwasanya Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia pasti membawa damai. Dia memberikan damai kepada siapa yang percaya kepadanya. Dia memberikan damai di tengah gejolak dunia ini pada semua orang yang percaya kepadanya. Damai ini sudah langka. Saudaraku, jangan terlalu berharap mendapat damai dari dunia. Harapkan saja damai dari sorga, damai dari Tuhan Yesus. Maka saudara akan beroleh damai di tengah-tengah gelombang hidup ini. Saudara dapat beroleh damai di tengah-tengah kepanikan, kesibukan dunia ini. Saudara boleh beroleh damai yang seperti itu. Saudara boleh berjalan di tengah kota atau naik bus sekalipun dengan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan wajah saudara, hati saudara dikawali Tuhan dengan damai Tuhan. Memang dialah Raja Damai. Dia pembawa damai. Dan kapan dia berdiam dalam hati kita juga penuh damai. Tidak khawatir. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 di sini dikatakan. Yesaya 9 ayat 6 mengenai kelahiran Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhan Yesus Raja Damai. Tidak ada yang lebih damai daripada dia. Dia damai di atas segala damai. Dialah Raja Damai. Dialah yang terbesar dalam damai. Dan ini 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, Nabi Yesaya telah menubuatkan seorang anak dikaruniakan kepada kita. Dan namanya disebut
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Memang lebih dahulu dikatakan penasehat ajaib. Memang kelahirannya ajaib. Dia lahir daripada seorang perawan, ajaib. Pelayanannya ajaib, penuh dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Orang-orang sakit disembuhkan, yang setanan dibebaskan, orang mati dibangkitkan. Ajaib, tidak bisa diterangkan dengan akal manusia. Bahkan kematiannya juga ajaib, kemudian kebangkitannya dari kematian juga sangat ajaib, dan sampai sekarang dia ajaib. Tetapi dia bukan hanya ajaib, bukan hanya Allah yang perkasa saja, bukan hanya Allah yang maha kuasa, bukan hanya kekal saja, dia juga Raja damai. Dia memang kekal selama-lamanya, tapi dia juga Raja damai, di mana dia memberikan damainya kepada kita masing-masing. Dan nyanyian malaikat pada waktu Tuhan Yesus lahir, dia menyanyikan damai di bumi, damai dalam hati kita. Dalam Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera bagi saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu, Tuhan berkata waktu dia mau naik ke sorga. Damai sejahtera. Tuhan suka kita memiliki damai sejahtera. Tuhan suka kita hidup dalam damai, tidak khawatir, tidak takut, tidak was-was. Dan damai itu sungguh-sungguh menguasai kita. Ya, kemana saja kita bergerak, saudaraku. Saudara, orang merasakan damai itu, saudara. Orang melihat damai itu, saudara. Dalam kita, saudara. Orang melihat damai itu dalam kita. Nah, saudara, damai memang tema khotbah yang utama dari Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 36. Ini kesaksian Petrus. Apakah disaksikan Petrus mengenai Tuhan Yesus? Kisah 10 ayat 36. Saya membacakan pada saudara. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itulah firman yang Yesus suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan bagi semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Bukan hanya berita damai sejahtera, tetapi perbuatan Yesus membawa damai sejahtera. Khotbah Tuhan Yesus temanya damai sejahtera. Pelayanan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Mengapa? Karena Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dan dia berjalan keliling menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah menyertai dia. Menyembuhkan semua yang sakit, sehingga orang yang sakit itu beroleh damai. Saudaraku, seorang yang diusung oleh 4 orang mau bertemu dengan Yesus. Lalu dia tidak dapat masuk dalam rumah. Lalu dia memanjat, lalu membuka atap di atas Yesus dan mengulurkan orang sakit itu ke bawah. Tuhan Yesus tidak marah, dan dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Betapa damai hatinya menerima perkataan demikian. Tetapi beberapa ahli Taurat berkata, "Siapakah orang ini? Mengapa dia bisa mengampuni dosa? Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa." Dalam hati ahli-ahli Taurat itu bukannya bersyukur, saudaraku, bahwasanya orang itu beroleh keampunan dosa. Malah saudaraku, dia mengkritik Tuhan Yesus. Dalam hati ahli-ahli Taurat itu tidak ada damai, maka ucapannya juga tidak damai. Kalau dalam hati saudara ada damai, ucapan saudara membawa damai, meredakan situasi yang sudah tegang, yang sudah saudaraku mau bertengkar. Saudara mengucapkan perkataan firman Tuhan dengan damai Tuhan dalam hati saudara, maka seluruh suasana bisa berubah karena saudara membawa damai. Itulah kira-kira yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada itu. Sebab pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan
Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, kalau kamu masuk dalam satu rumah, katakanlah damai bagi rumah ini. Dan jikalau ia berlayak, maka damaimu akan tinggal di rumah itu. Tapi jikalau ia tidak berlayak, damaimu kembali kepadamu. Amin, saudara. Damai. Tidak apa-apa, kasih tahu. Damai bagi rumah ini. Haleluya, saudaraku. Ya. Nah, saudara membawa damai. Itu yang diperbuat Tuhan Yesus, saudaraku. Perbuat Tuhan Yesus. Lalu apa kata ahli Taurat itu? Siapakah orang ini? Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berpikir jahat dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Tapi supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, aku berkata kepadamu, bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Betapa damainya, saudara. Betapa damai, sukacita. Beberapa tahun yang lalu, saudara, kira-kira 20 tahun lalu lebih, saudaraku, ya, saya dan istri saya dan Ibu Munte, saudaraku, menghadap dokter di Jakarta, saudara. Dan dokter itu mengatakan, setelah kami bawa semua hasil foto laboratorium, dia berkata, sudah sembuh, tidak lagi penyakit, dan dia tidak mau dibayar 1 sen pun. Saudara, kami pulang, kami pegangan tangan, saudara, kami jalan kaki, air mata kami bercucuran. Damai, sukacita, karena kami tahu Tuhan yang menyembuhkan. Karena dokter itu sendiri berkata, obat apa kamu makan? Hanya obat yang dari dokter. Dia katanya itu tidak bisa menyembuhkan. Kemudian kami berkata, kami berdoa, dokter. Iya, kalau berdoa bisa saja. Kemudian tunggulah di depan, dia katakan, kamu sudah sembuh. Saudara, kami pikir-pikir kami akan membayar semua, saudaraku, ongkos perawatan kami. Tapi kemudian petugasnya memberikan amplop kepada kami, dan di dalamnya tertulis nihil, tidak usah bayar. Kami bersukacita, penuh dengan damai. Kami masih ingat tukang-tukang beca menawarkan kepada kami supaya naik beca, tapi kami tidak mendengar lagi. Kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, penuh dengan damai Tuhan. Amin, saudara. Damai. Apalagi orang yang disembuhkan Tuhan langsung-langsung, saudara. Ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni, penuh dengan damai. Pulanglah dengan sejahtera, tetaplah sembuh daripada penyakitmu itu. Wah, luar biasa lagi damai. Bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu. Luar biasa damainya. Nah, betul-betullah seperti dia katakan oleh berita Natal, dia akan membawa damai bagi seluruh bumi yang sudah kacau balau karena dosa. Tapi masih ada damai Tuhan yang akan menguasai segenapnya. Amin, saudara. Saya tidak bernubuat kepada saudara, tetapi saya tiba-tiba ingat, sayangnya tidak ditulis di sini ayatnya. Nanti boleh saya cari lagi, mungkin besok saya sampaikan. Walau kita lihat sekarang goncangan dalam dunia ini begini hebat, bukan hanya di Indonesia, demonstrasi, kerusuhan, penjarahan, pencurian, perampokan, ditambah krisis ekonomi, harga-harga meroket semua, naik. Saudara, bukan hanya itu, bahan-bahan mulai berkurang, saudara. Saudara, dan kita lihat di TV berita perang dan saudaraku, dan kabar-kabar tentang peperangan, dan memang perang, saudaraku. Saudara, dan perang ini akan bertambah-tambah lagi, saudaraku, karena firman Tuhan berkata bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tetapi saya ingat dalam satu nubuat, entah Yesaya, entah Yehezkiel, mungkin saudara ingat, satu waktu kelak dikatakan akan damai, akan terjadi damai sejahtera yang luar biasa dalam dunia ini, saudara. Boleh jadi itu terjadi pada zaman kerajaan 1000 tahun, di mana dia katakan mata pedang akan ditempa kembali menjadi mata bajak, mata tombak akan ditempa lagi menjadi cangkol, karena damai yang luar biasa. Karena Yesus Raja Damai pasti berkemenangan, saudara. Amin, saudara. Dan itu terjadi di dunia ini. Memang dia Raja Damai. Nah, saudara, lihat Yesaya, Yehezkiel itu, saudara, perjanjian lama.
Karena mata baja akan ditempa, mata pedang akan ditempa menjadi mata baja. Orang tidak mau berperang lagi. Damai sejahtera. Musuh-musuh yaitu setan sudah dikalahkan, saudaraku. Nah, saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan yang sakit 12 tahun yang datang kepada Tuhan Yesus, dan dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pulanglah dengan selamat." Yang berarti juga pulanglah dengan damai dan tetaplah sembuh daripada penyakitmu. Inilah dia pelayanan Tuhan Yesus yang tidak berubah sampai sekarang ini. Makanya seharusnya, saudaraku, setiap anak-anak Tuhan, saudaraku, yang pulang dari kebaktian dipenuhi dengan damai Tuhan. Terlebih pada malam Natal, saudaraku. Damai, damai. Dan kita membawa damai bagi orang lain. Saudaraku. Itu sebabnya, saudara, kita kirim kartu Natal. Dan sekaligus saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, kami banyak menerima kartu Natal dari anak-anak Tuhan. Ya, mungkin kami tidak sempat membalasnya, ya, karena banyak. Ya, Tuhan kiranya memberkati saudara. Ya, banyak lagi isinya yang menguatkan kami. Dan ada yang berkata, kami mendoakan Bapak sekeluarga. Kami sangat berterima kasih atas semua doa-doa saudara. Kami sangat berterima kasih atas kartu Natal saudara itu. Meneguhkan iman kami. Dan nyata, saudaraku, perubahan ajaib telah jadi bagi saudara. Mengapa? Karena saya melihat kata-kata yang tertulis dalam kartu Natal itu, yang saudara sendiri menuliskannya, adalah firman Tuhan yang hidup. Dan perubahan ajaib yang telah terjadi bagi saudara. Dan terus terang, saya mengatakan kepada saudara, tiap kali membaca Selamat Natal saudara, hati kami penuh dengan damai. Dan kami mendoakan saudara. Puji Tuhan. Sangat sukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, damai, apakah Tuhan Yesus memiliki damai sejahtera waktu dia disalib? Saudara, boleh jadi saudara berkata, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Betul, saudara. Dia bergumul di Taman Getsemani. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengetahui dengan tegas, dengan pasti apa kehendak Bapanya, yaitu bahwasanya dia harus disalib, maka damai Tuhan menguasai hatinya. Dia tidak pernah mundur dari salib. Kata-katanya adalah kata-kata yang damai. Petrus, sarungkan pedangmu. Apa engkau pikir aku tidak dapat memanggil 12 legiun tentara malaikat untuk menyelamatkan kita? Judas, dengan sebuah ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Dia tidak takut sama sekali. Dia penuh dengan damai. Bahkan dalam Markus pasal 4, Markus pasal 14 dikatakan di sini, dia tahu orang yang menangkap dia sudah dekat, sudah datang, tetapi dia tidak panik, sedikit pun tidak panik, sedikit pun tidak kacau. Ayat 42. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberikan tanda kepada dia. Ayat 42. Ayat 4. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayat 43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Tuhan tidak panik, dia tahu dia mesti disalib. Bangunlah, dia katakan, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Aku akan ditangkap, aku akan disalib, aku sudah tahu. Mari kita pergi. Mari kita pergi, bukan pergi untuk lari. Mari kita mendapatkan orang yang menangkap aku itu. Tuhan Yesus berkata. Dia tidak panik, dia tidak kehilangan damai, saudara. Dia tidak kehilangan damai. Lalu, saudaraku, dia mengangkat salib, dan perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Hai perempuan Yerusalem, tangisilah dirimu. Damai Bapaknya, damai Tuhan memenuhkan dia, saudaraku. Walaupun kemudian orang memukuli dia, meludahi dia,
memberikan tuduhan palsu kepada Tuhan Yesus, damai Tuhan tetap memenuhi hatinya. Dia tidak membalas, dia tidak mengutuk. Kalau dia membalas sudah musnah semua manusia, tapi dia tidak berbuat hal itu. Bahkan Pilatus menjadi heran dalam Matius 27 ayat 14. Matius 27 ayat 14. Saya membacakan pada saudara apa kata Pilatus. Di sini dikatakan ayat 13. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Biasanya orang kalau dituduh, saudaraku, dia berusaha membalas, membela dirinya. Tapi Yesus sudah menyerahkan dalam tangan Bapaknya. Damai Tuhan memenuhkan dia. Orang menuduh dia, tidakkah engkau mau membela dirimu, mengatakan perkataan-perkataan untuk melawan mereka? Tapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dan itu membuat Pilatus menjadi sangat heran. Wali negeri itu menjadi sangat heran. Dia tidak mengerti bahwasanya damai Tuhan menguasai Tuhan Yesus. Dialah raja damai itu. Dia datang membawa damai. Dia datang membawa damai. Nah, saudaraku, walau dia dipukuli, damai Tuhan dalam dia. Walau dia diludahi, damai Tuhan. Walau dia diberi mahkota duri, damai Tuhan memenuhkan dia. Dipaku di kayu salib, damai Tuhan memenuhkan dia. Luar biasa kuatnya damai Tuhan menguasai dia. Tidak bisa digoyang oleh setan, digoda oleh setan manapun juga. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan rohnya dengan tenang. Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan dia pelaku meninggal dunia dengan tenang. Setelah kebangkitannya pada hari ketiga, hari Paskah, dia bangkit daripada kematian. Dia bangkit dari kematian. Apakah beritanya yang pertama? Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang, perkataan yang pertama apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan suka anak-anaknya, murid-muridnya memiliki damai. Tuhan tahu mereka dalam ketakutan, sampai pintu-pintu juga dikunci semua karena takutnya kepada orang Yahudi. Tetapi pintu yang terkunci tidak bisa menahan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan. Dan dia masuk dan dia berada di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Barangkali murid-murid belum cukup menangkap sekali perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa perlu untuk menekankan sekali lagi bahwasanya dialah Raja damai, dia memberi damai. Dan dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa ada, dosanya tetap ada. Setelah murid-murid, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki kuasa, saudaraku. Dia memiliki damai Tuhan, damai Tuhan. Dan pelayanannya menjadi berkuasa. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apakah yang perlu bagi kita pada malam Natal ini? Saudara, biarlah damai malam Natal, damai hari Natal memenuhkan kita semua, sehingga kita menjadi pembawa damai. Bukan hanya pada hari ini, besok, tetapi seterusnya dalam sepanjang hidup kita, kita menjadi pembawa damai. Haleluya. Nah, dunia akan bertambah-tambah kacau. Dunia akan bertambah-tambah ribut. Ketegangan, pertengkaran, perselisihan, saudaraku, percekcokan akan bertambah-tambah, saudaraku. Dalam rumah tangga yang belum lahir baru akan terdapat banyak percekcokan,
ketegangan antara suami istri, pemberontakan anak pada orang tua, anak sesama anak juga berkelahi, saudaraku. Itu akan jadi dalam dunia ini karena mereka belum mengenal Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita, saudaraku, datang untuk membawa damai. Sanggupkah kita? Kalau Yesus, saudara, berkata, ya sangguplah, dia Allah adanya. Dia memang Raja Damai. Roh Kudus menuhkan dia, dan buah Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah damai. Bolehlah. Tetapi saudaraku, jangan lupa bahwasanya Tuhan Yesus lagi dia dalam dunia ini, saudaraku, di mana banyak kali, ini belum semua. Kalau saudara mau lebih banyak lagi, lihat konkordansi saudara, lihat damai di situ. Mengenai perkataan Tuhan Yesus mengenai damai, banyak. Saudaraku, dia memang selalu berkata damai. Ya. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus bisalah saudara berkata. Tapi jangan lupa waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia juga manusia seperti saudara dan saya. Dia merasa lelah, dia merasa lapar, dia merasa capek, mengantuk dan tertidur. Dia tertidur saudaraku di perahu karena kecapekan, karena mengantuk. Saudaraku, dia lapar, dia berjalan kaki, dia perlu tidur, dia perlu makan, dia perlu mandi, sama seperti saudara dan saya. Tetapi dia penuh dengan damai Tuhan. Bolehkah kita juga menjadi pembawa damai? Alangkah indahnya dalam satu tubuh Kristus terjadi damai yang Tuhan memenuhkan tiap-tiap anak-anaknya. Dan damai itu saudaraku memancar pada dunia yang gelap ini, dunia yang rusuh ini, dunia yang ribut ini, saudara. Itu seharusnya jadi. Tetapi sayangnya pun sekarang kita melihat, saudaraku, di dalam beberapa gereja, saudaraku, bukannya damai yang kelihatan, saudaraku, pertengkaran yang kelihatan. Ini sangat, saudaraku, bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan ucapan Tuhan Yesus. Mengapa tidak ada yang mau mengalah, saudaraku? Harusnya ada yang mau mengalah. Tuhan Yesus dalam keadaan tubuh manusia, betul-betul manusia. Waktu dia melayani di bumi ini, dan Roh Kudus memenuhkan dia. Dan Roh Kudus yang memenuhkan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama memenuhkan kita. Roh Kudus yang turun kepada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang turun kepada saudara. Itu yang mengubahkan kita sehingga kita boleh mengasihi. Dan kalau kita boleh mengasihi, kita boleh membawa damai. Dan dengan hati yang mengasihi ini kita bisa menjangkau orang lain untuk keselamatan jiwanya. Tanpa hati yang diubahkan, penuh dengan damai dan penuh dengan kasih Tuhan, maka kita tidak bisa, saudaraku, menjangkau orang lain untuk dibawa kepada Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapakah ini? Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba sahaya, seorang pelayan, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai kepada mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia juga boleh taat sampai kepada mati, bahkan mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di atas bumi, di bawah bumi, dan di bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi dia sama seperti saudara, punya kelemahan-kelemahan, dan dia hidup berkemenangan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan dia bisa membawa damai karena dia penuh dengan Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh Kudus yaitu damai, sejahtera, damai sejahtera. Jadi saudaraku, kita juga bisa menjadi pembawa damai. Terlebih-lebih sama sebagaimana surat Paulus kepada Galatia 2 ayat 20 dikatakan. Di sini dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus betul-betul berada dalam hati kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini terdapat dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku.
Lihatlah, Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku diam bersama-sama dengan dia. Aku makan bersama-sama dengan dia. Apakah artinya ini? Kalau kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, maka dia akan tinggal dalam kita. Dan Yesus, saudaraku, tetap tinggal dalam hati saya, tetap tinggal dalam saudara. Paulus berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus Kristus yang hidup dalam aku. Puji Tuhan. Inilah yang menyanggupkan Paulus melayani. Ini yang menyanggupkan Paulus mengasihi Tuhan Yesus. Ini yang menyanggupkan Paulus, saudaraku, menang menghadapi sebuah tantangan-tantangan. Menyebabkan Paulus mengasihi jiwa-jiwa dan berbuat perkara-perkara yang besar buat Tuhan. Karena di dalamnya ada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal tersebut sama juga dengan saudara. Di dalam saudara juga ada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara mewarisi hidup yang kekal. Seperti ayat yang sering kita baca dalam kebaktian Natal. Barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus dalam saudara, amin. Yesus Raja damai dalam saudara, amin. Oleh sebab itu setiap saudara bisa membawa damai, amin. Semua kita jadi pembawa damai. Karena Roh Kudus yang sama yang memenuhkan Yesus adalah Roh Kudus yang memenuhkan saya, Roh Kudus memenuhkan saudara. Karena hidupku ini bukannya aku lagi, tapi hidup dalam aku. Setiap anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dapat berkata demikian. Yesus Kristus dalam saudara, amin. Yesus Kristus mengasihi saudara. Dan dia akan menyanggupkan saudara menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai. Ini berarti, saudaraku, segala pertengkaran yang memang kalau dahulu anak Tuhan suka bertengkar, berubah menjadi damai, amin. Ya, dahulu saudaraku selalu karena akibat dosa orang itu suka bermusuhan, suka berkelahi, berontak. Diubahkan Tuhan sehingga dia beroleh hati yang baru, hati yang damai, hati yang mengasihi, sepanjang dia memberikan Tuhan Yesus tempat dalam hatinya, amin. Tuhan suka mengubahkan hati saudara. Saudaraku, sering kita dengar kesaksian baik yang tertulis saudara dalam berita iman, baik dalam kesaksian suami istri maju ke depan, dan kesaksiannya saya lihat banyak yang bersaksi. Sebelum dahulu kami mengikut Tuhan, kami cekcok, kami selalu berkelahi, ya, dengan anak-anak juga tidak tentram. Tetapi setelah kami mengikut Tuhan, maka rumah tangga kami menjadi damai. Kami saling mengasihi, saling mendoakan. Saudara sudah mendengarkan kesaksian demikian. Mengapa? Karena Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Karena Raja Damai itu masuk dalam hatinya, membawa damai dalam rumah tangganya. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus belum berubah. Dalam Filipi 4 ayat 7, Filipi 4 ayat 7 dikatakan di sini, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, dengan pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah memenuhkan saudara, karena Tuhan Raja damai dalam saudara, maka saudara, setiap anak Tuhan harus memiliki damai yang sejati di tengah-tengah segala macam goncangan, berita-berita menakutkan, isu-isu dalam dunia ini. Banyak saudara sudah mempersiapkan diri saudara di pagi hari bersekutu dengan Raja Damai, dan damai Tuhan mengalir kepada saudara. Apapun yang terjadi sepanjang hari itu, saudaraku, tidak bisa membuat saudara geger, tidak bisa membuat saudara panik, karena damai Tuhan akan menguasai hati dan pikiran saudara. Amin. Ini yang membedakan kita daripada orang dunia ini. Tidak akan diberikan Tuhan kepada kita berita-berita yang mengejutkan, karena tiap langkah kita diatur oleh Tuhan yang Raja Damai adanya. Amin, saudara. Ya, walau dalam krisis ekonomi sekalipun, saudara, mana kita melihat harga-harga tidak menentu, saudara, berita-berita juga tidak menentu, saudara, berubah-ubah selalu, saudara. Biarlah damai Tuhan memenuhkan kita semua. Amin. Jangan khawatir, saudara, jangan khawatir. Damai Tuhan memenuhkan kita semua. Inilah berita Natal bagi saudara.
Kita selalu membawa damai dalam jiwa-jiwa, saudaraku, yang begitu panik oleh keadaan sekarang ini, saudaraku. Biarlah kita datang membawa damai, bukan ikut panik bersama-sama dengan dia. Di waktu penyakit menyerang, setan menyerang, maka kita tidak menjadi panik. Damai Tuhan memenuhkan hati kita, sehingga kita bisa berdoa dengan tenang, bisa merenungkan firman Tuhan, dan saudaraku, berpegang dengan teguh kepada ayat-ayat firman Tuhan sebagai benteng pertahanan kita untuk mengalahkan setan yang memberikan khawatir, yang memberikan penyakit, yang memberikan serangan kepada kita. Ini bisa kita laksanakan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Kalau terlebih dahulu damai Tuhan dalam hati kita. Amin. Tapi kalau kita lebih dahulu panik, saudaraku, kita juga dengan mudah dikalahkan oleh setan. Tetapi Tuhan telah memberikan damai dalam kita. Amin, saudara. Dan kalau ini jadi bagi rumah tangga anak-anak Tuhan, maka kalau orang lain datang dalam rumah tangga kita, dia akan merasakan damai tersebut. Yang merasakan rumah itu damai, dia mendengar perkataan yang damai. Damai. Tetapi sebaliknya, kalau dalam rumah tangga itu, saudaraku, baru terjadi pertengkaran, saudara, ya, misalnya suami istri bertengkar, saudara, ya, hebat-hebatan, saudaraku, bercekcok, saudaraku, lalu tiba-tiba ada ketokan di pintu, saudara. Lalu dia berkata, oh, stop. Pak pendeta datang, dia katakan, saudara. Dan memang betul, Pak pendeta datang, saudara. Dia buka pintu. Lalu dua-dua suami dan istri senyum, saudaraku. Tapi biasanya itu pasti terasa, amin, saudara. Ibarat orang, saudaraku, seorang ibu menggoreng ikan, saudaraku, di belakang sana, saudaraku. Ya, bagaimanapun baunya, saudaraku, sampai juga ke ruangan tamu, saudara. Demikian hawa pertengkaran ini, saudaraku, akan merebak di seluruh ruangan itu, saudara. Tapi apabila surya kebenaran, dikatakan tadi, saudaraku, memancar, surya kasih memancar, saudaraku, dia juga akan memenuhkan ruangan itu, saudaraku, dan orang akan merasakan damai sejahtera. Haleluya. Saudara, kerap kali waktu kami dahulu kebaktian di desa-desa, ya, damai sejahtera Tuhan luar biasa. Berdoa, selesai berdoa kira-kira 1 jam, saudara, kemudian amin, saudara, ya, apa yang terjadi? Tidak ada yang bergerak, semua duduk di tempat duduk, diam semua. Kalau orang dunia berkata jarum jatuh pun kedengaran. Mengapa? Karena masing-masing dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Hatinya penuh dengan damai. Damai Tuhan belum keluar daripadanya. Lalu, saudaraku, setelah 5 menit, 10 menit, ada yang bergerak, ada yang mulai cakap, saudaraku. Lalu mereka berbicara dengan damai. Damai. Inilah damai daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera aku berikan padamu. Damai itu jangan hilang. Walaupun saudara PHK, damai jangan hilang. Saudara, sudah hilang pekerjaan, hilang pula damai, ini yang parah, saudara. Ya. PHK saja tapi damai tidak hilang, Tuhan akan memimpin saudara kepada berkat yang lain. Amin, saudara. Tuhan akan membuka jalan atas persoalan saudara. Amin. Ya, dia tidak akan membiarkan saudara. Nah, damai sejahtera Tuhan. Ya, damai. Oke lah, kalau misalnya ada penyakit, saudara, dan didoakan belum sembuh, bukannya panik, damai terus. Amin, saudara. Karena kita yakin Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bilurnya tetap berkuasa. Dia tidak berubah. Dia tetap Jehovah Rafa. Dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Dan kita pun merasa panggilan kita belum selesai, saudara. Haleluya. Dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Nah, dari tengah-tengah segala gelombang dunia ini, angin ribut dunia ini, saudara, damai Tuhan memenuhkan saudara. Damai dalam hati saudara, ucapan saudara penuh dengan damai sejahtera. Nah, pujilah Tuhan, saudara. Puji Tuhan.